Sampurasun wilujeng sumping wilujeng tepang di siswa-siswi kelas 8 karena ulang masih kena lebet di pengajaran carita pondok ya atau carpon. Nah, carpon atau carita pondok nyaeta karangan dina bahasa lancaran atau prosa. Carpon oge caritana hasil imajinasi tapi aya dumasar karena pengalaman nyata. Jadi walaupun dia imajinasi tapi lebih kepada pengalaman nyata yang pernah kalian lalui gitu ya. Jadi imajinasinya bukan imajinasi yang terlalu jauh gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Nah, carpon dan dongeng ya. Nah, kalau dongeng itu kan ada unsur pamohalan ya. Itu biasanya di dongeng cerita sejarah gitu ya, atau nyeritakeun hiji tempat yang makhluk halus. Nah, itu kan biasanya ada unsur pamohalan. Kemudian contohnya lagi juga dongeng yang melibatkan antara hewan dengan tumbuhan, itu juga ada unsur pamohalannya. Nah, kalau di carpon itu tidak ada unsur pamohalan. Jadi carpon mah napa karena kehidupan popoe anu bener-bener di alaman ku anu nulis eta carpon. Jadi mungkin kalian pernah belajar waktu kelas 7 yaitu pengalaman pribadi. Nah, itu tidak beda jauh dengan carpon. Hanya bedanya kalau di carpon ini ada unsur-unsur intrinsik di dalam carpon tersebut ya. Nah, kalau di dalam pengalaman pribadi itu kan hanya ada padika dalam nyusun pengalaman pribadi. Lanjut. Nah, jumlah kecapna nyaeta antara 5.000 sampai 10.000 kecap. Walaupun di sini judulnya cerita pondok atau carpon ya, pondok itu kan pendek, bukan berarti ceritanya pendek banget gitu ya. Nah, biasanya 5.000 sampai 10.000 kecap di dalam carpon tersebut. Atau diukur ku waktu macana, biasanya mah saperempat jam nepi karengse. Jadi ya waktunya sekitar 45 menit ya, seperempat jam gitu ya. Lanjut. Nah, carpon versus dongeng ya. Nah, kita bedah sedikit di sini. Keterangan misalkan palaku. Nah, kalau di carpon itu jalma, orangnya nyata gitu ya. Nah, kalau di dongeng itu ada palaku ya, yang nyata juga ada, tapi yang tidak nyatanya juga banyak gitu ya. Contohnya kan kayak di cerita kelas 7 itu di dongeng ada dongeng Ajag nantang jelema gitu ya. Nah, itu kan si Ajag itu kan makhluk halus besar tinggi gede gitu ya. Jadi tidak nyata pelakunya. Kemudian caritana, carpon imajinasi ya. Tapi lebih menjurus ke dalam pengalaman yang pernah kalian rasakan atau pernah kalian lalui. Nah, kalau dongeng ini pamohalan ya. Nah, jadi lebih kepada hal yang tahyul atau yang tidak mungkin terjadi. Contohnya kan kayak hewan bisa ngobrol sama hewan lagi, itu kan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Pamohalan. Masa kita ngerti obrolan hewan gitu ya. Nah, itu enggak. Kemudian kalau carpon latarnya juga jelas ya. Maksudnya jelas tuh ya tempatnya, waktunya ya, kemudian suasananya juga jelas. Nah, dongeng ini kadang tidak jelas gitu ya. Ini apakah siang, apakah malam, apakah ini zaman dulu atau zaman sekarang gitu ya. Kemudian ini waktunya itu kapan, apakah pagi, siang, sore. Nah, kemudian kalau carpon itu pangarangna aya. Ada ya, carpon itu ya kalau kalian yang menulis berarti kalianlah pengarang carpon tersebut. Nah, kalau dongeng itu biasanya teka panggih ya, saha anu nyin dongeng eta ya. Kalau dongeng yang imajinasi, nah itu berarti dongeng yang seperti carpon. Nah, ini imajinasi kan masuknya. Lanjut. Nah, ciri-ciri carpon ya. Caritana pondok, palakuna saeutik ya, teu loba teuing. Kurang lebih 5.000 sampai 10.000 kecap, aya kalimat langsung dina konflik. Nah, maksudnya itu kalimat langsung itu jadi ada dialog langsung di dalam carpon tersebut. Jadi dialog yang terjadi di dalam pengalaman yang nyata yang pernah kamu lewati itu yang kamu tuliskan ke dalam sebuah carpon, itu dialognya kamu tulis langsung ya. Jadi sebuah kalimat yang dikatakan oleh pelaku di dalam carpon tersebut itu kamu tulis, dan itu bisa menjadi sebuah konflik di dalam carpon tersebut ya. Contohnya aja yang kemarin yang kita baca di Pipir Tajuk itu kan ada konflik di sana ya antara Tisna, Cecep dan Ikuk ya. Dan pelaku yang keempatnya ada Pajaja ya. Di sana kan ada konflik
antara si Tisna, Cecep dan Ikuk itu ya. Ketika si Ikuk itu ketahuan mengambil uang 3.000 ya, uang SPP ya. Lanjut. Nah, unsur-unsur dina carpon ya, ini juga ada di buku, bisa kalian lihat. Nah, tema ya. Tema teu sarua jeung judul. Upama bae carpon di bibir tajuk ya. Nah, itu kan judulnya di bibir tajuk. Tapi carpon bibir tajuk itu punya tema yang bisa kalian tentukan, itu tergantung pemahaman yang membaca carpon tersebut. Contohnya, misalnya kita buat tema itu jelema jujur mah moal benang disogok. Nah, itu kan si Tisna dan si Cecep itu kan orangnya jujur, dia tidak mau disogok gitu ya. Dikasih uang sama si Ikuk itu 1.000 ewang, gitu ya, dibagi 3 uang 3.000 itu. Nah, itu kan tema yang bisa diangkat ya. Jelema jujur mah moal benang disogok, eta bisa jadi salah satu tema. Itu tema yang pertama. Yang kedua ada palaku. Nah, palakunya eta jalma anu ngalakonan dina carita ya. Nah, kalau di dalam dongeng itu biasanya aya palaku protagonis, antagonis, jeung tritagonis. Tapi kalau di dalam carpon itu ada palaku utama, kedua jeung tambahan. Nah, contohnya di bibir tajuk itu kan palaku utamanya bisa dikatakan itu Tisna dan Cecep ya. Palaku keduanya adalah siapa namanya, Pak Jaja. Nah, tambahannya itu adalah Ikuk ya, karena Ikuk muncul di akhir-akhir ya. Itu ya, ketika kita membedah palaku ya. Lanjut. Nah, latar. Nah, ini juga sudah saya jelaskan kemarin di Google Meeting. Jadi latar itu dibagi 3 ya, ada waktu, tempat, dan suasana ya. Waktu itu bisa zaman dulu ya, atau pagi, siang, sore. Tempat itu ya, kemarin di bibir tajuk itu kan ada yang menyebutkan di jalan raya, di kelas, di sekolah, di balong ya. Kemudian suasananya ya, ini bisa suasana zaman dulu ya, atau zaman sekarang, karena kan contohnya aja kan di bibir tajuk itu uang SPP-nya 3.000 ya, itu pasti di zaman dulu. Zaman sekarang tidak ada SPP 3.000 ya. Parkir aja udah 5.000 untuk mobil ya. Lanjut. Nah, ada alur. Nah, alur ini juga sudah saya jelaskan kemarin. Alur itu ada maju, mundur, jeung mobok tengah ya, campuran ya. Nah, alur ini juga kalau di dalam buku itu bisa melihat, kalian baca itu alurnya itu, jadi dari alur pembukaan kemudian ke cerita inti sampai ke cerita akhirnya. Nah, itu juga bisa dikatakan alur ya, alur dina carpon ya. Contoh alurnya kan di bibir tajuk itu si Tisna dan Cecep dan Pak Jaja itu pelakunya di sana. Ketika di kelas Pak Jaja kehilangan uang gitu ya, segala macam. Kemudian alur selanjutnya si Ikuk dan si Tisna dan si Cecep itu menerka-nerka siapa sih ini pelakunya gitu ya. Kemudian akhirnya ketemu si Ikuk ya, di tajuk itu dia sedang nyumput dan menyembunyikan sesuatu. Lanjut, ada amanat. Nah, amanat itu adalah yang terakhir. Jadi amanat itu adalah pesan atau pesan yang akan disampaikan, yang ingin disampaikan oleh pengarang dari carpon tersebut ya. Contohnya dari di bibir tajuk itu juga ada amanatnya. Nah, kalian bisa tentukan sendiri menurut kalian amanatnya apa sih. Amanat itu pasti ya hal yang positif ya, bukan positif COVID-19 tapi positif halnya gitu ya. Selanjutnya, sudah habis ternyata, rengsek ya. Sudah rengsek ternyata. Jadi untuk carpon ini ya, kemarin kita sudah membaca carpon di bibir tajuk ya. Nah, setelah ini akan saya jelaskan lagi apa sih kegiatan kita di pembelajaran carpon ini, supaya kalian lebih memahami betul mengenai carpon ya. Karena kan kalau di pengalaman pribadi itu kan hanya ada Padika ya, Padika nyusun pengalaman pribadi, pengalaman Sememeh Indit, pengalaman Prakna, pengalaman Saanggeusna gitu kan. Itu kalau di pengalaman pribadi. Tapi kalau di dalam carpon ini, yaitu unsur-unsur intrinsiknya yang 5 tadi itu harus termasuk ke dalam carpon yang kamu tulis ya. Yang pertama tadi ada palaku, kemudian ada latar, kemudian ada alur ya, kemudian ada apa lagi tadi? Lupa saya. Tema ya. Nah, itu tema di akhir ya, yang terakhir ada amanat ya. Jadi ada 5 ya. Tolong kalian pahami apa yang sudah saya jelaskan melalui video ini. Itu saja yang mau saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi di grup atau di Google Meeting. Terima kasih. Hatur nuhun dan sampurasun.